Ta'aruf itu tidak selalu harus dilakukan oleh pihak yang ketiga, bisa dilakukan langsung selama batasan-batasan syar'inya itu diperhatikan. Tapi sangat dibutuhkan proses pihak ketiga untuk menjelaskan bagaimana hakikat dirinya dan hakikat diri kita. Itu penting. Karena kenapa? Pihak ketiga itu akan menjelaskan siapa diri kita secara jujur. Kalau diri kita yang menjelaskan, ya pasti antum sampaikan yang baik-baik lah. Orang pacaran itu Masya Allah, kentut aja nyingkir 20 meter dia. Ketika baunya hilang baru balik. Dari mana? Akhi, dari sono. Padahal buang kentut doang dia. Karena apa? Karena pada dasarnya tidak mau kelihatan aibnya. Makanya pihak ketiga itulah yang paling jujur. Pihak ketiga harus dilihat. Dia misalkan menyatakan keseriusan, ini ikhwannya ini gagah berani nih, Masya Allah ya. Moga-moga tidak mengumbar itu kepada banyak orang. Jadi kalau kemudian ikhwannya memang sudah menyatakan keseriusan, tanya siapa orang yang dekat dengan antum, atau akhwatnya cari tahu ini ikhwannya itu siapa sahabatnya, tanya siapa. Karena dari sahabatnya itu kita akan tahu cerminan hatinya dan bagaimana sifat aslinya. Tidak boleh antum kemudian istikharah tapi antum tidak ngerti sifatnya gimana. Ya harus paham ikhwannya ini siapa, bagaimana orangnya. Karena apa? Proses di dalam ta'aruf itu tidak membeli kucing dalam karung. Makanya ta'aruf itu diperlukan media ketiga. Iya, nanti yang ngatur ketika ta'aruf ada nandor. Nandor itu apa? Proses melihat. Bisa dilihat Ustaz? Bisa lah. Kalau dia pakai cadar, ya dibuka cadarnya. Jadi ketika nandor, kemudian ketemu, dipertemukan di satu tempat, ada pihak yang ketiga. Kalau akhwatnya misalnya pakai cadar, akhwatnya suruh buka. Boleh ngeliat wajahnya Ustaz? Boleh. Saya tidak perlu ngeliat wajahnya, yang penting hatinya aja Ustaz. Lah. Emang antum selamanya kuat imannya kan kadang-kadang turun. Makanya Rasul tuh menyuruh kita untuk melihat, ungdur fa innahu ayyudama bainakuma. Lihat dong, calon istrimu tuh dilihat dulu, karena dengan melihatnya itu akan melanggengkan pernikahan kamu kelak. Karena apa? Ya wajah itu termasuk di antara perkara yang bisa kita jadikan prioritas. Walaupun tetap yang pertama kali adalah keimanan, amal solihnya dan agamanya itu yang paling pertama. Tapi wajah boleh dipertimbangkan. Karena apa? Karena kita menghadapi fitnah-fitnah yang berat di kehidupan di luar, maka kita memerlukan orang yang menenangkan hati. Maka nandor, tidak bisa kan nandor itu diatur sendiri kan, tidak bisa. Bisa nggak nandor kemudian berdua ngatur nandor? Tidak bisa lah. Ayo nandor yuk. Di mana? Di McD ya. Tidak nandor itu namanya. Itu namanya nandor. Nandor 4 tahun nandor. Tidak ada. Saya lagi ta'aruf Ustaz. Oh iya ya. Kapan ta'arufnya? 4 tahun yang lalu itu kan ta'aruf itu. Ta'aruf itu singkat, ringkas, 2 bulan, 3 bulan langsung. Dan itu harus memerlukan pihak yang ketiga supaya semua objektivitas itu nampak kelihatan. Dia bisa mengandalkan itu. Kalau ikhwannya betul-betul serius, kemudian dia paham, tanyalah. Antum siapa sahabatnya? Orang tua antum di mana? Cari tahu. Harus cari tahu Ustaz. Iyalah cari tahu. Beli mobil second aja cari tahu kok. Beli orang enggak? Dapetin orang enggak cari tahu. Antum kalau beli mobil second, antum lihat doang itu enggak kan? Antum ketok-ketok. Padahal kadang-kadang juga enggak paham artinya ketok-ketok apa. Ketok-ketok. Ngundang teman yang tahu mesin. Antum kesini dong, saya mau beli mobil nih. Kenapa antum sampai hati-hati kayak gitu? Ya karena berkaitan tentang tabungan antum. Tabungan antum selama 30 tahun beli mobil itu dipertaruhkan ketika mau beli mobil second. Makanya antum hati-hati, sama lah pasangan hidup pun kita harus hati-hati. Dilihat dulu baiknya dia sama orang tua gimana. Cari ikhwan, saya ingatkan, cari ikhwan, akhwat yang hubungannya baik dengan ibunya. Kenapa? Di situ akhwatnya pasti adalah orang yang lembut di dalam hatinya. Karena orang yang lembut di dalam hatinya itu salah satunya terbentuk ketika dia lembut kepada ibunya.